Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Francisca di Prancis. Untuk di video kali ini, gue pengen ngebahas tentang GTM alias gerakan tutup mulut pada bayi. Kali ini gue pengen ngebahas tentang apa sih penyebabnya, kemudian apa pencegahannya, dan tentunya apa sih dok solusinya. Tapi seperti biasa, buat teman-teman yang baru saja ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk support channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan tentunya bisa lebih bermanfaat lagi. Caranya gampang banget. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kemudian kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan tentunya jangan lupa di share. Share video ini supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Oke, sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang gerakan tutup mulut ya. Seperti kita tahu ya, idealnya anak-anak atau idealnya bayi itu mulai mendapatkan makanan pendamping ASI saat usianya masuk usia 6 bulan. Nah, biasanya masuk usia 6 bulan kita mulai memberikan makanan pendamping ASI seperti misalnya bubur gitu ya, baik bubur buah, bubur sayur gitu ya, dihaluskan. Tapi biasanya ada beberapa bayi yang justru menolak alias melakukan gerakan tutup mulut alias mogok makan. Padahal biasanya kalau minum susu gak ada kendala, gak ada masalah. Tapi begitu diberikan makanan, dia langsung tutup mulut, gak mau makan. Atau ada juga anak-anak yang awalnya ya saat 6 bulan, 7 bulan it's okay, dia lancar-lancar aja makannya. Tapi begitu masuk 8 bulan, 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kok malah susah ya dok makannya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Untuk anak-anak yang mungkin GTM-nya pada usia-usia awal, maksudnya begitu di-change, ganti gitu ya, dikasih tambahan makanan pendamping ASI langsung gerakan tutup mulut, langsung gak mau makan. Itu kenapa? Itu biasanya karena ada perubahan tekstur makanan. Jadi intinya karena ada penggantian tekstur. Biasanya teksturnya cair ya, encer, sekarang dikasih tekstur yang agak lebih solid, agak lebih kental seperti bubur gitu ya. Biasanya anak-anak bayi itu dia ngerasa ini apa gitu ya, belum lagi rasa yang awalnya hanya susu, sekarang ada rasa yang bermacam-macam ya, mulai dari buah, sayur ya, belum lagi yang usianya agak sedikit lebih besar, masuk usia 8-9 bulan, ditambahkan protein hewani yang rasanya makin berubah lagi. Nah, itu biasanya juga sangat mempengaruhi anak melakukan gerakan tutup mulut tersebut. Itu tadi kira-kira penyebabnya dari tekstur kemudian rasa ya. Biasanya anak-anak itu kalau dia mengalami perubahan, nah biasanya dia jadi agak sedikit bingung, confused, ini kenapa ya, kok biasanya saya makanan seperti, karena anak-anak itu dia itu belajar dari kebiasaan. Jadi kalau misalnya sudah biasa nih selama 6 bulan gue dikasih ASI, rasanya begini gitu ya, konsistensinya begini gitu, kok sekarang ada nih yang namanya bubur yang rasanya beda, teksturnya beda gitu. Jadi anak itu apa ya, dia mulai belajar ya, belajar dalam artian mulai mencerna ini apa. Ada anak-anak yang it's okay, gampang aja, lempeng aja gitu. Tapi ada juga anak-anak yang memang apa ya, prosesnya itu dia butuh dibiasakan, butuh berkali-kali distimulasi gitu. Jadi nggak bisa sekali, oh ya udah anak saya GTM, gue cari solusi yang lain, ya udah gue kasih susu aja lagi. Sebenarnya nggak masalah, berarti itu kondisi yang dimana anaknya, bayinya belum siap gitu. Jadi it's okay sebenarnya, nggak ada masalah, cuman tetap harus dibiasakan, harus tetap dilatih. Kemudian bagaimana pencegahannya? Pencegahannya nomor 1, Bapak Ibu harus konsisten. Konsisten dalam artian konsisten waktu. Jadi dari kecil, dari bayi harus dibiasakan. Dibiasakan waktunya harus ritmik, harus sesuai gitu. Misalnya dalam 1 hari anak saya ini makannya dari minum susu ya, dari ASI itu makannya
dia 4 kali sehari misalnya, ya udah harus selalu sesuai dengan ritmenya, makan pagi, makan siang, makan sore, dan makan malam. Kalau anak waktu bayi minum ASI, lapar dikasih ASI, lapar dikasih ASI, nggak ada masalah. Tapi buat ibu-ibu yang memberikan susu formula memang harus dibagi dosisnya, nggak boleh anak nangis kasih susu, enggak, karena susu formula itu dia lebih susah dicerna oleh bayi. Jadi butuh rentan waktu antara 3-4 jam untuk ke susu berikutnya. Jadi harus disesuaikan jadwalnya gitu. Sama halnya untuk makan juga harus dijadwalkan. Jadi ibu bapak di rumah harus konsisten dengan waktu. Jadi anak-anak itu bisa belajar dengan kebiasaan. Setelah konsisten dengan waktu, yang jelas adalah quantity makanannya seperti apa. Jadi harus disesuaikan dengan usia. Kemudian disesuaikan juga dengan berat badan. Jadi nggak bisa sembarangan. Untuk quantity bisa dikonsultasikan ke dokter anak, ke pediatrik, atau ke bidan. Jadi harus disesuaikan. Jadi nggak bisa asal-asalan. Anak saya masih lapar, saya tambah lagi. Jadi harus betul-betul diperhatikan untuk kuantitinya. Kemudian yang ketiga, konsisten untuk rasa. Anak usia dini itu dia boleh makan berbagai macam rasa. Ada yang bilang kalau masih terlalu kecil jangan dikasih buah dulu, nanti kalau dia makan buah dia nggak mau makan sayur. Enggak, justru sejak dini itu kita harus melatih indera pengecapnya, karena secara nggak langsung kita menstimulasi juga otaknya gitu ya. Jadi kita stimulasi rasa, tekstur juga di lidah ya, kemudian otaknya dia nanti akan main, oh ini yang rasa manis, ini yang rasa gurih gitu ya. Intinya rasa itu bisa dicampur, misalnya sayur boleh, kemudian buah boleh. Jadi jangan over dominan sayur tok, karena lama-lama kenapa? Anak akan ngerasa bosen. Kalau bosen ya itu tadi GTM ya. Kuncinya adalah konsisten. Sebagai orang tua, bapak ibu harus konsisten waktu, kuantiti, dan rasa. Jadi ibu-ibu kalau bikin makanan buat bayinya atau beli harus memperhatikan variasi makanannya, jangan yang itu saja. Ian, kalau sudah GTM dok, udah terlanjur dok, harus gimana dok? Solusinya saya kasih nonton YouTube dok, saya kasih telepon dok, saya kasih handphone, saya kasih TV. Apakah boleh? Kalau udah terlanjur ya apa boleh buat. Cuman buat teman-teman, buat ibu-ibu yang anaknya belum masuk GTM, jangan dibiasakan ya. Layar TV, layar handphone itu kurang baik, malah tidak baik, karena bisa menyebabkan adiktif pada anak. Jadi disesuaikan usianya. Memang kalau sekarang orang bilang zamannya teknologi dok, ya harusnya ya anak-anak boleh lah nonton TV segala macam. Ya sebenarnya tidak dilarang, hanya saja dibatasi bukan menjadi solusi gitu ya. Jadi kalau anaknya malas makan, wah harus dikasih nonton TV dulu atau dikasih telepon dulu, enggak. Justru carilah solusi yang justru bisa menstimulasi anak menjadi lebih baik, dalam artian misalnya makan bersama ibu bapak, bayinya didudukkan di tempat kursi makan yang bagus gitu ya, yang baik, bersama bapak ibu atau bersama keluarga lain, ada kakak, ada adik gitu ya, maksudnya om, tante, kakek, nenek, jadi makan bersama. Nah dok, tapi gimana? Saya kan nyuapin anak saya nggak tenang dong makannya. Bikin suasananya sedikit berbeda, bikin suasananya lebih harmonis. Ibunya nyuapin anaknya, bapaknya bisa nyuapin ibunya juga gitu loh. Jadi si anak juga melihat gitu loh. Jadi secara tidak langsung bisa memberikan contoh, karena biasanya anak-anak itu justru belajar dari contoh gitu. Kemudian solusi yang lain ya jelas, balik lagi, rasanya harus diperhatikan. Intinya satu ya, jangan nambahin penyedap rasa karena tidak baik ya, tidak baik. Garam juga tidak boleh untuk bayi. Jadi perhatikan, jadi biarkan rasanya tuh bener-bener natural dari sayuran, buah-buahan. Dan jangan lupa untuk bikin inovasi makanan, tidak perlu mahal tapi beragam. Oke, kurang lebihnya itu ya
solusi yang bisa gue tawarkan untuk teman-teman semua ya, mulai dari apa sih penyebab GTM, kemudian pencegahannya, kemudian solusinya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti akan gue jawab dan juga bisa jadi bahan sharing buat teman-teman yang lain. Oke, itu saja untuk video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.